Soal terakhir dari separable differential equation ya. Soalnya adalah dy per dx sama dengan x min y plus 5 kuadrat ya dalam kurung. Soal ini saya ambil dari YouTube, alamat link di atas ya. Ini di publish oleh Profesor Steve Chow dari Pierce College ya, Los Angeles, California ya. Beliau adalah imigran dari Taiwan yang menetap di Amerika Serikat. Banyak ya orang Taiwan yang melanjutkan studi, bahkan melanjutkan hidupnya di Amerika Serikat. Kalau Anda pergi ke universitas di Taiwan, maka sebagian besar profesor yang ada di sana adalah lulusan Amerika Serikat ya. Memang seperti punya hubungan khusus antara Taiwan dan Amerika Serikat ya. Baiklah ya. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini tentu bisa dilihat di linknya Profesor Steve Chow itu ya. Maka mungkin dengan melihat persamaannya kita bisa mensubstitusi U ya, sama dengan ya yang ada di dalam tanda kurung itu ya. X min Y plus 5 ya. Maka ini kita turunkan, sebelah kiri sama dengan DU ya. Kalau kita turunkan terhadap X ini 1, Y-nya 0 diturunkan terhadap X, 5-nya juga 0 diturunkan terhadap X. Berarti ini 1 dx ya. Kalau kita turunkan terhadap Y, yang X ini 0, kemudian min 1 ditambah 0, berarti min dy ya. Nah, kalau saya bagi dengan dx semua, maka du dx sama dengan 1 min dy dx. Nah, sehingga ya dy dx sama dengan 1 min du dx. Nah, kalau ini kita substitusikan ke persamaan kita yang di atas, ya mungkin saya ganti warna pensilnya. Ya, maka kita bisa mensubstitusikan ya 1 min du dx ini untuk mengganti dy dx seperti di sini ya. Akan sama dengan ini tadi kita samakan dengan u, x min y plus 5 ini u kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi sedikit sederhana. U-nya ke sini, du dx-nya ke sana, tetapi saya menulis du dx-nya di sebelah kiri. Berarti du dx sama dengan 1 min u kuadrat ya. Tentu ini bisa kita jadikan separable ya. Kalau kita pindah U-nya ke sebelah kiri dan dx-nya ke sebelah kanan ya. du 1 min U kuadrat sama dengan dx ya. Ini tentu kita sudah bisa mengintegralkan ya. Karena fungsi U dan turunannya ada sebelah kiri sama dengan separable yang X dan turunannya ada di sebelah kanan ya. Yang masalah ini ya, integralnya du per 1 min u kuadrat ini tidak mudah ya. Mungkin kita bisa memanipulasi ya secara aljabar. Mungkin saya ganti lagi warna pensilnya ya. Maka kita bisa du 1 min u kuadrat itu akan sama dengan du
1 plus U, 1 min U ya kan? Ini kalau kita kalikan 1 plus U, 1 min U, akan ketemu 1 kuadrat, U dikurangi U0, U dikalikan min U adalah min U kuadrat, ketemu yang sebelah kiri. Oke, ini bisa kita pisahkan menjadi A DU dibagi 1 plus U ya, ditambah B DU ya, 1 min U ya. Kita tinggal mencari A dan B saja. Ya, ini bisa dijumlahkan kalau penyebutnya sama ya. Caranya ya kita kalikan saja dengan penyebutnya B, A-nya ini. Maka A 1 min U DU ditambah B, sedangkan B-nya kita kalikan dengan penyebutnya A ya. 1 plus U DU. Nah, ini kita bagi dengan, nah ini kalau kita kalikan kan sama dengan 1 min U kuadrat. Nah, ini kita kumpulkan DU-nya sama-sama ada. Ya, ini sama dengan A plus B gini ya. A plus B ditambah B min A ya. B min A kalikan U. Nah, ini DU. Nah, sama dengan 1 min U kuadrat ya. Ini kita perhatikan di sini. Nah, maka yang tidak ada UDU di sini, maka kita punya dua persamaan, yaitu A plus B. AB. Nah, kita punya A plus B, ya kan? Ini sebentar, ini A plus B ini juga salah ini ya. Ini A plus B. Ya, memang perlu ketelitian. Ya, mungkin kita kurung gini. A plus B sama dengan, karena ini yang di sini 1 ya, yang tidak ada U-nya, berarti ini sama dengan 1 ya. Dan kita punya persamaan min A plus B, ya, yang UDU nggak ada kan di sebelah kiri sama dengan, berarti min A plus B sama dengan 0 ya. Dari dua persamaan ini kita bisa ya, kita ganti merah atau yang lain, coklat ya. Maka kita dua persamaan ini kita eliminasi, A plus B sama dengan 1, min A plus B sama dengan 0, ini kan. Kalau kita jumlahkan, ya, A-nya saling menghilangkan, 2B sama dengan 1, B sama dengan setengah ya. B-nya setengah, maka A-nya juga setengah ya. Kita bisa cek di sini, setengah tambah setengah 1, min setengah ditambah setengah sama dengan 0 ya. Berarti kita bisa mengganti ya, DU yang ini, DU 1 min U kuadrat ini, kita bisa mengganti sama dengan integral setengah DU dibagi 1 plus U ya, ditambah integral setengah ya, lagi setengah DU 1 min U ya. Ya, ini tentunya sudah kita bisa kerjakan
dengan lebih mudah sama dengan integral dx. Kita tuliskan ya persamaan yang terakhir, yaitu setengah du ya, dibagi 1 plus u, kemudian ditambah setengah du bagi 1 min u sama dengan dx ya. Ini kita integralkan. Ya, sebelah kiri tanda sama dengan sebelumnya, mungkin dikalikan 2 ya semua biar lebih mudah mungkin. Nah, atau kita bisa kalikan 2 semua ya. Integral du dibagi 1 plus u ditambah integral du dibagi 1 min u ya, sama dengan 2 integral dx. Oke. Berikutnya ya, ini kita bisa modifikasi. Yang pertama d ya, 1 plus u, karena turunannya 1 plus u adalah 1 turunannya 0, u turunannya 1, ya, berarti 1 du ya, sama dengan ini kan, sama dengan pembilangnya di persamaan sebelumnya ya. Terus kemudian yang ini min ya, integral d1 min u ya. Karena 1 turunannya 0, min u turunannya min 1. Min 1 kali min menjadi 1 ya. 1 du ya. Dibagi 1 min u sama dengan ya, 2 integral dx. Ya, sehingga kita sudah dapatkan sebelah suku pertama ini ln 1 plus u dikurangi ln 1 min u ya kan, karena turunan seper itu sama dengan ln ya, sama dengan integralnya dx ya x ya, 2x ditambah c ya, jangan lupa ya. Yang ini ya, kita dikurangi kan sama dengan seper ya. Hukum log ln ya, 1 plus u 1 min u sama dengan ya, 2x plus c ya. Ini kita bisa pangkat gitu kan. Ya, pangkat ln ya, sama dengan pangkat c ya. Pangkat 2x plus c. Ya, pangkat ln ya sama dengan fungsi itu sendiri ya. 1 plus u 1 min u sama dengan pangkat c ya, kalikan pangkat 2x. Pangkat bilangan konstan ya, bilangan konstan yang lain ya. Pangkat 2x ya. Ini kita sudah mendapatkan ya. Sekarang hasilnya adalah yang terakhir ini ya, 1 plus u dibagi 1 min u sama dengan pangkat 2x. Kita lanjutkan ya, yang ini penyebutnya 1 min u kita bawa ke sebelah kanan sama dengan, maka akan menjadi 1 plus u sama dengan pangkat 2x ya, 1 min u ya. Kemudian kita kalikan ya, sama dengan pangkat 2x min pangkat 2x kalikan u. Kemudian yang ada u-nya kita bawa ke sebelah kanan sama dengan, maka akan menjadi yang satunya kita bawa ke sebelah kanan ya, yang AE 2x U ini kita bawa menjadi plus ya.
Yang ini ada satunya, ya, 1U, maka itu 1 plus E pangkat 2X kalikan U, kemudian yang satunya ke sebelah kanan menjadi min. E pangkat 2X min 1. Ya. Oke, sehingga kita mendapatkan U sama dengan ya, E pangkat 2X min 1 dibagi E pangkat 2X plus 1 ya. Oke, sudah ketemu U-nya, ya, tetapi kita harus kembalikan ke dalam fungsi YX ya. Tadi ya kita mensubstitusi U dengan yang ada di dalam ini ya, tanda kotak yang saya panah ini. U-nya kita ganti dengan X min Y plus 5 ya. Kembali ke sini, mungkin pensilnya saya ganti warnanya. Ya. Maka kita peroleh X min Y plus 5 ya tadi. Ya kalau nggak salah. Ya, kita cek dulu daripada salah. X min Y plus 5 ya. Ya, akan sama dengan ya, E pangkat 2X min 1 dibagi E pangkat 2X plus 1 ya. Kalau Y-nya ini saya pindah ke sana semua, Y-nya tetap di kiri ya, sehingga kita peroleh ya, Y sama dengan ya, ini menjadi apa? Menjadi yang ini menjadi plus ya. E pangkat 2X min 1 menjadi min yang X plus 5 dibagi E pangkat 2X plus 1 dikurangi X dikurangi 5 ya. Ya. Nah, ini min Y tetapi di sini ya. Nah, supaya ini plus Y, yang ini jadi plus. Ya, yang ini jadi min ya. Oke. Ini ya bisa kita bikin X plus 5 ya. Ini plus min X E pangkat 2X plus 1 dibagi E pangkat 2X plus 1 ya, berarti ini kan harus kita kurangi dengan 2 ya. Ya kan? 1 kurangi 2 kan min 1, jadi ini ya. E pangkat 2X min 1, ini min tandanya tetap. Ya, sehingga yang depan E pangkat 2X plus 1 dibagi E pangkat 2X plus 1 kan 1. Berarti 5 dikurangi 1. Berarti X tambah 4 ya, tambah 2 ya. Ya. Dibagi nah, E pangkat 2X plus 1 ya. Ini adalah ya general solution-nya ya. Mungkin kita
kasih warna yang berbeda, kita kotak. Ya. Kita sudah menemukan ya penyelesaian umumnya ya. Penyelesaian umumnya ini nanti kita akan verifikasi dengan soal ya. Ini adalah soalnya. Kita tulis penyelesaiannya ya, yaitu yang terakhir tadi ya, Y general solution sama dengan ya, X plus 4 plus 2 dibagi dengan E pangkat 2X plus 1 ya. Maka ini kalau kita turunkan ini DY, yang sebelah kanan kalau kita turunkan terhadap Y0, kemudian kita turunkan terhadap X, yang X ini 1, berarti DX ya. Yang 4 ini 0, kemudian yang ini, kan ini sama dengan AE pangkat 2X plus 1 pangkat min 1 ya. Berarti kalau kita turunkan min 2, AE pangkat 2X plus 1 pangkat min 2 ya sekarang. Pakai dalil rantai yang di dalam kurung ini kita turunkan lagi, yaitu menjadi 2AE pangkat 2X. Yang satunya 0 turunannya. Ya, ini DX ya. Sama dengan ya, DX ya, dikurangi 2 bagi 2 hilang 4 ya, 2 kali 2 ya, 4 AE pangkat 2X dibagi AE pangkat 2X plus 1 kuadrat ya, DX. Supaya bisa dijumlahkan ya pembilangnya disamakan ya. Yaitu ya, AE pangkat 2X plus 1 kuadrat ya, dikurangi 4 AE pangkat 2X ya. Ini dibagi AE pangkat 2X plus 1 kuadrat, ini DX ya. Sehingga DY DX bisa dicari ya. Sehingga DY DX ya sama dengan ini kita kuadratkan ya, A kuadrat E pangkat 4X ditambah 2AE pangkat 2X ya, ditambah 1 dikurangi 4AE pangkat 2X dibagi dengan AE pangkat 2X plus 1 kuadrat ya, sama dengan ini min 2 ya, sama dengan A kuadrat E pangkat 4X min 2AE pangkat 2X plus 1 dibagi dengan AE pangkat 2X plus 1 kuadrat. Ini DY DX-nya. Oke. Ya, kita bisa memasukkan ya ke dalam persoalan ini DY DX ya, berarti ini harus sama dengan X kurang Y tambah 5 kuadrat ya. Maka ya,
Kita pakai warna yang lain ya. dy dx a kuadrat e pangkat 4x dikurangi 2a e pangkat 2x plus 1, ini dy dx-nya. Kita mengikuti PD soal, a e pangkat 2x plus 1 kuadrat sama dengan ya, x-nya kita tulis, y-nya sama dengan ini, ditambah, dikurangi ya. Dikurangi y, y-nya kita tulis x plus 4 plus 2 min a e pangkat 2x plus 1 ya. Kemudian min y plus 5 ya, plus 5 kita kuadratkan. Ini x-nya saling menghilangkan, 4 dan 5 juga saling mengurangi, maka x-nya hilang, tinggal 1 ya, 1 plus 2 per a e pangkat 2x plus 1. Nah, agar bisa dijumlahkan ya, ini kuadrat ya. Agar bisa dijumlahkan ya kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya. A e pangkat 2x plus 1 plus 2 kita bagi a e pangkat 2 x plus 1 ya. Ini kuadrat. Ini sama dengan ya a e pangkat 2 x plus 3 ya, kuadrat dibagi dengan a e pangkat 2x plus 1 kuadrat ya. Karena ini dikuadratkan semua baik pembilang maupun penyebut. Mungkin saya sederhanakan dengan pensil yang warnanya berbeda. Ya, di sini ya. Yang ini, yang a e pangkat 2x plus 3 ini kalau dikuadratkan sama dengan a kuadrat ya, maaf ini ada yang keliru di sini kayaknya. Ya, ini yang plus minnya ini loh ya. Yang ini x-nya menghilangkan, ini 1 benar ya. Kemudian yang ini min 2 ini salahnya ini. Ini. Yang min ya seharusnya ya, yang ini sehingga min 2 1 min 2 ini min 1 ya, ya. Harus teliti memang min 1 oke. Ini kalau kita kalikan ya, kita kuadratkan pembilangnya a kuadrat yang ini, a e 2x min 1 kuadrat sama dengan a kuadrat e pangkat 2x min 1 2 kali min 1 kali a e pangkat 2x sama dengan min 2 ya. Ya, karena rumus kuadrat a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab gitu kan. Berarti ini 2 dikalikan nah sini ya. Ini kan a plus b kuadrat itu berarti a kuadrat dikuadratkan yang depan ini
kemudian yang dikalikan 2 kali ini ya, berarti min kan, min 2AE pangkat 2X. Ini keliru juga ya, kuadrat ini harusnya pangkat 4 ya. Ini salah. Ya, berarti ini E pangkat 4X, kemudian 2AE pangkat 2X, min 1 kuadrat adalah plus 1 kuadrat dibagi dengan, ya penyebutnya tetap saja sudah sama, dengan di sebelah kiri sama dengan AE pangkat 2X plus 1 kuadrat ya. Ini kuadratnya sudah hilang ya, karena kita sudah mengkuadratkan. Ya. Ya, perhatikan bahwa sama ini penyebutnya, pembilangnya A kuadrat E pangkat 4X sama min 2AE pangkat ya, 2AE pangkat 2X sama kan, plus 1, ini juga plus 1. Penyebutnya sama, AE pangkat 2X plus 1 kuadrat ya, sehingga karena yang di kanan, yang di kiri tanda sama dengan yang di kanan tanda sama dengan, maka kalimat matematika kita benar ya. Ini kita sudah verifikasi jawaban kita ya. Nah, jadi general solution yang ini sudah kita verifikasi kebenarannya. Begitu ya. Tetap saya sarankan kepada mahasiswa untuk melihat link YouTube-nya Profesor Steve Chow yang di atas ya. Mungkin mahasiswa lebih mudah menerima penjelasan Profesor Steve Chow daripada mendengarkan penjelasan saya. Sampailah kita di ujung dari materi dari separable differential equation untuk engineering matematik ya. Mahasiswa ya, supaya memiliki pemahaman yang lebih mantap ya, dipersilahkan mengerjakan 10 tugas yang ada di soal, mengerjakan 10 soal ya yang ada di slide ya. Jangan khawatir ya, rasa-rasanya sebagian besar ya sudah kita kerjakan ya. Misalnya pada pertemuan kedua itu kayaknya kita sudah membicarakan soal yang nomor 1 dan nomor 6 ya. Ya. Kemudian pada pertemuan yang ketiga itu kita sudah mengerjakan soal nomor 5 dan 7 ya. Sepertinya kalau tidak salah ingat. Terus kemudian kita juga sudah mengerjakan soal pada pertemuan yang keempat itu yang sulit ini malah sudah kita kerjakan ya. 8 dan 10. Ya tinggal ada 4 soal yang belum dikerjakan. Menurut Ki Hajar Dewantara ya, maka cara belajar itu melalui 3 tingkatan, yaitu yang pertama ngrungokke, nerokke, kemudian nambahi ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ngrungokke itu mendengarkan. Anda sudah mendengarkan kuliah saya ya sampai terakhir ini ya, hingga materi separable differential equation sudah selesai, maka Anda menirukan apa yang sudah saya kerjakan, yaitu mengerjakan soal nomor 1, 5, 6, 7, 8, 10, kan hanya mengulang saja ya. Nah,
Jangan lupa semua dikerjakan dengan 3 tahap ya, karena model matematiknya sudah diberikan. Maka yang Anda ini sudah diberikan kan, yang Anda kerjakan berarti 3 hal ini, solving itu meliputi finding general solution. Kemudian verifikasi. Ya. Finding partial solution jika diminta. Ya, ini cuma general solution dan verifikasi 1, 2, 3, 4, 5, ya, 7, kemudian 10. Kemudian yang 6 maupun 8 ya, sudah saya kerjakan, dan juga 9 itu diminta untuk mencari partial solution ya, yang ada initial value maupun boundary value ya. Itu. Terus kemudian tidak hanya yang saya lakukan, tidak hanya mengerjakan soal-soal itu ya, saya rasa kita sudah belajar banyak ya. Kita juga ini yang Anda praktekkan yang warna ini, kita juga sudah mengasih contoh, yaitu tentang model fisik yang kita bawa ke dalam model matematik, yaitu contohnya adalah hukum pendinginan Newton ya. Kemudian yang spherical ya. Kemudian juga sudah kita bicarakan yang penanggalan radiokarbon atau radiokarbon dating ya. Itu sudah kita berikan contohnya ya. Tidak hanya itu, bahkan kita sudah belajar ke Los Angeles, ke Profesor Fisika von Besen ya, dari Loyola Marymount University. Juga kita belajar kepada Profesor Steve Chow, ya, ini memang beliau jurusan matematika dari Pierce College Los Angeles, dengan mengerjakan soal dari beliau ya, yang saya pilihkan ya sesuai dengan topik kita, yaitu spherical differential equation ya. Mudah-mudahan ya dengan saya sudah memberi contoh model fisik, kemudian model matematika, mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam dan kuat tentang spherical differential equation ya. Juga saya tambahkan contoh-contoh dari 2 profesor tadi, sehingga akan menambah kemampuan mahasiswa. Oke, berikutnya ya, kita nanti akan sudah menyelesaikan yang spherical, baik yang langsung, yang contoh-contoh awal, kemudian pada 2 video terakhir ya dengan substitusi, baik dengan U sama dengan YX atau substitusi yang lain ya, sudah kita contohkan. Berikutnya nanti kita mengerjakan yang lain ya, yang mendiskusikan hal yang lain masih di Urdu 1. Kita belum masuk ke Urdu yang lebih tinggi. Oke, 10 soal tadi yang Anda tinggal ngrungokke, mendengarkan, menirukan ya sebagian, dan menambahkan 4 soal kalau salah. Kemudian ya, dikirim ke email seperti biasanya, ya email ini ya, kelas.jarod@gmail.com ya. Ditulis tangan, kalau lebih dari 1 lembar ya, karena 10 soal mungkin berlembar-lembar, tiap lembarnya dikasih identitas ya, yaitu nama dan NIM ya, untuk tiap lembarnya ya. Begitu ya, semangat, tetap sehat ya. Selamat bekerja.